Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada para narasumber, juga kepada rekan-rekan media yang telah hadir dan bergabung secara virtual pada pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan temu media yang terkait dengan rangkaian Hari Obesitas Sedunia, di mana kita ketahui dengan adanya pandemi ini, angka obesitas kita terutama juga di anak-anak itu mengalami peningkatan. Dan juga kita ketahui bersama bahwa obesitas ini adalah salah satu penyakit komorbid yang mengikuti COVID-19. Telah hadir bersama kita 3 narasumber, yaitu pertama Direktur P2PTM, Dr. Elvieda Sariwati, MEPID, yang akan menyampaikan tentang kebijakan dan strategi pemerintah dalam upaya pengendalian obesitas di Indonesia. Dilanjutkan yang kedua, anggota IDAI, Dr. Windra Pratika, spesialis anak, yang akan menyampaikan tentang pencegahan dan pengendalian obesitas pada anak dan remaja. Selanjutnya nanti yang ketiga, Ketua Umum DPP Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Ibu Rudatin, SKM MSI, yang akan menyampaikan tentang pola makan gizi seimbang untuk cegah obesitas. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama, kita simak penjelasan dari narasumber. Yang pertama, kepada Dr. Elvieda, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Budi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar Pak Budi? Terdengar Ibu. Soalnya tadi sinyal agak naik turun nih di lantai sebelah. Baik, terima kasih. Yang kami hormati para narasumber dari IDAI dan juga dari Gizi dan IDATIN, dan juga para awak media yang kami banggakan. Baik, saya sudah akan menyampaikan terkait dengan kebijakan dan strategi pengendalian obesitas di Indonesia. Jadi, mungkin saya diskusinya aja, karena saat ini kita topik kita tentang obesitas. Jadi kalau kita lihat dari data WHO, kita lihat situasi ini ya, bagaimana situasi obesitas di dunia dan di Indonesia. Jadi kalau di dunia situasi obesitas ini dari data WHO bahwa lebih dari 1,9 miliar orang usia lebih dari 18 tahun itu, atau sekitar 39%, itu berat badannya berlebih. Dan 650 juta sudah obesitas. Jadi berat badan berlebih kan belum tentu obesitas ya. Jadi ada kriteria-kriterianya, mungkin nanti dari teman-teman gizi akan menyampaikan ke kita hari ini. Nah, 13% populasi orang dewasa di dunia, itu 11% dari seluruh pria dan 15% dari seluruh wanita itu mengalami obesitas. Dan prevalensi obesitas di seluruh dunia itu naik 3 kali lipat pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2000. Jadi memang jauh sekali kan. Kalau kita lihat, nanti kita lihat akan data tadi ini berapa. Kemudian pada tahun 2018 itu ada kongres obesitas di Jena. Itu dikatakan bahwa 22% masyarakat dunia itu diprediksi akan mengalami obesitas pada tahun 2045. Jadi kalau kita tidak tanggulangi ataupun kita tidak cegah, di tahun 2045 itu nanti diperkirakan 22% masyarakat di dunia yang obesitas. Nah, 1 dari 8 orang akan mengalami diabetes tipe 2. Ini dari berdasarkan studi mereka lakukan. Jadi ini juga naik 9% dibanding tahun 2017. Jadi kalau intinya ini adalah bahwa dari tahun ke tahun angka obesitas meningkat, dan angka obesitas ini juga merupakan salah satu penyebab ataupun faktor risiko terjadinya diabetes sehingga diabetes juga meningkat. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, prevalensi obesitas pada usia lebih dari 18 tahun itu bisa kita lihat seperti pada grafik tersebut. Jadi mulai tahun 2010 sampai 2018 terlihat ada peningkatan terjadi dari 11,7 kemudian naik menjadi 15,4 dan naik menjadi 27,8%. Ini adalah prevalens berdasarkan data Riksda 2010, 2013, 2018. Nah, ini adalah fakta atau burden dari obesitas itu sendiri. Jadi bahwa pertama, obesitas itu merupakan faktor risiko antara terjadinya penyakit tidak menular.
dan merupakan faktor risiko penyebab kematian kelima tertinggi. Kemudian yang kedua, bahwa obesitas itu berkontribusi 7,67% dari total daily di tahun 2017. Jadi itu adalah kerugian ya. Kerugian ini ujung-ujungnya nanti adalah kualitas hidup. Kemudian kontribusi terbesar obesitas sebagai faktor risiko terjadi pada penyakit jantung, diabetes, dan penyakit ginjal. Jadi di sini dikatakan bahwa obesitas itu merupakan faktor risiko yang sangat berkontribusi terhadap penyakit jantung, penyakit diabetes, dan penyakit ginjal. Ini juga jadi totalnya itu kalau dilihat daily-nya itu jantung 4,35% dan diabetes dan ginjal itu 2,53%. Kemudian juga ya. Kemudian obesitas itu sebagai faktor risiko berkontribusi pada penyebab kematian akibat tadi prinsip yang kedua, karena dia berkontribusi terhadap penyebab faktor risiko terjadi sakitnya, juga ternyata terhadap kematian akibat penyakit itu sendiri juga. Kemudian obesitas juga meningkatkan risiko hampir 2 kali lipat. Jadi kalau orang yang obes itu berisiko 2 kali lipat mengalami diabetes dan 4 kali lipat berisiko mengalami diabetes dan hipertensi. Jadi dia dua hipertensi dan diabetes. Ya, selanjutnya. Nah, jadi itu tadi adalah fakta ataupun burden dari obesitas itu. Nah, bagaimana kebijakan kita dalam menangani obesitas ini? Nah, sebenarnya secara umum kebijakan untuk penanggulangan penyakit tidak menular, karena obesitas ini kan masuk di dalam penyakit tidak menular, itu adalah berdasarkan Permenkes 71 bahwa kita punya 3 pilar, yaitu promosi kesehatan, screening atau deteksi dini, dan penanganan kasus. Nah, untuk promosi kesehatan tentunya kegiatannya adalah kegiatan utamanya adalah informasi, edukasi, baik itu melalui iklan layanan masyarakat, baik melalui video, melalui media sosial, termasuk saat ini, termasuk dengan kita memperingati Hari Obesitas ini adalah salah satu untuk meningkatkan informasi dan edukasi. Kemudian yang berikutnya pilar screening, ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sejak awal kemungkinan adanya faktor risiko atau penyakit. Nah, sehingga di sini tentunya kalau untuk obesitas berarti adalah kita identifikasi awal terjadinya obesitas tersebut ya, tadi dengan melihat BMI-nya, yaitu body mass index. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan. Kemudian penanganan kasus ya tentunya adalah pengobatan di pasien sesuai dengan standar. Nah, untuk obesitas ini juga sebenarnya kita masuk di dalam standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, di mana masuk di dalam pelayanan kesehatan pada usia produktif, yaitu screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, obesitas ini termasuk salah satu faktor risiko penyakit tidak menular. Ini yang dilakukan screening. Jadi sebenarnya daerah ataupun pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi standar pelayanan minimal ini, termasuk salah satunya tadi screening untuk obesitas. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah strateginya. Strateginya kita adalah tentunya kita sasarannya adalah ada populasi yang masih sehat, ada populasi yang dengan obesitas. Nah, untuk yang populasi sehat, tentunya kita bagaimana mengedukasi atau mempromosikan kesehatan agar tidak jatuh ke dalam kondisi obesitas. Nah, apa yang dilakukan? Tentunya promosi kesehatannya adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif salah satunya adalah sarana olahraga di situ ada. Gitu. Ini juga sebenarnya juga ada pilihan makanan sehat sebenarnya di situ. Kemudian gaya hidup sehat, yaitu cukup aktivitas fisik, diet yang sehat. Yaitu diet yang sehat apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Nidati sepertinya. Jadi yang berserat, kalori sesuai kebutuhan dan memperhatikan kandungan gula garam lemaknya. Kemudian lakukan deteksi dini, misal pada populasi yang sehat, kita lakukan deteksi dini pemeriksaan berat badan. Sebenarnya ada kita punya namanya carta obesitas, itu setiap bulan bisa kita lakukan. Lebih mudah mengenainya adalah jadi hanya dengan berat badan dan tinggi badan. Nanti kita dapatkan BMI-nya berapa. Banyak di aplikasi-aplikasi juga bisa tinggal masukkan jadi berat badan kita berapa, tinggi badan berapa, sehingga nanti BMI-nya kelihatan. Kemudian tindak lanjut atau konseling faktor risiko jika memang kita punya faktor risiko. Kemudian kalau misalnya memang ternyata nanti ini dia dirujuk. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sudah obes, populasi dengan obesitas? Nah, itu tentunya adalah pengendalian, yaitu pelaksanaan kasus obesitas yang adekuat. Artinya apa? Ada diet,
ada exercise, modifikasi perilaku, dan juga pendekatan medis. Gitu. Mungkin banyak dilihat saat ini ada yang sampai perlu tindakan medis gitu, untuk melakukan penanganan terhadap obesitas ini. Nah, ini semua kita lakukan tadi untuk promosi kesehatan kita lakukan di dalam pos pelayanan terpadu TTM, itu bisa di masyarakat, bisa di institusi, maksudnya di institusi ini di kantor-kantor misalnya, atau di kementerian lembaga yang lain, kemudian bisa di kampus atau sekolah nanti dengan teman-teman UKS, kemudian juga oleh teman-teman lembaga swadaya masyarakat juga bisa melakukan hal ini, kemudian dengan dunia usaha juga seperti itu. Sehingga totalnya sebenarnya semuanya adalah gerakan lawan obesitas. Itu yang kita katakan gerakan lawan obesitas. Ya. Selanjutnya, nah, bagaimana tantangannya? Kita sudah menetapkan kebijakan, ada strateginya, tentunya pelaksanaan di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan ini tentunya memerlukan peran serta semuanya. Jadi satu tantangannya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk perilaku mencegah faktor risiko ini masih belum optimal. Kemudian transisi teknologi demokrasi. Sekarang banyak teknologi kita dengan tingginya teknologi, orang nggak perlu lagi jalan kaki, nggak perlu lagi berjalan beli makanan, dengan mudah mendapatkan tinggal gerak jari, tinggal gerak jempol gitu, makanan yang manis-manis nyampe di depan mata. Gitu. Jadi hal ini juga gitu. Begitu juga yang tadinya mungkin jalan kaki kalau harus dari satu tempat ke tempat yang lain, nah sekarang sudah ada transportasi mudah, tinggal nyampe langsung di depan pintu. Gitu. Jadi memang hal-hal ini juga ternyata teknologi ada dampaknya juga kalau tidak kita sikapi dengan baik. Kemudian peran Pemda, nah tadi sebenarnya sudah masuk di dalam SPM, kemudian juga perlu meningkatkan lingkungan yang kondusif, jadi harus ada di situ tempat-tempat sarana olahraga, gitu kan, makanan-makanan yang tadi yang sehat, ini peran aturan-aturan gitu kan untuk misalnya anak sekolah dan sebagainya. Kemudian cakupan deteksi dini, tadi kita sudah lihat bahwa cakupan deteksi dini kita masih rendah. Kemudian peran serta masyarakat tentunya. Kemudian lingkungan obesogenik. Nah, ini lingkungan obesogenik ini mungkin pada pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan lingkungan obesogenik gitu kan. Nah, jadi di sini lingkungan obesogenik itu bisa memberikan dampak yang cukup besar. Jadi semakin besar pesatnya perubahan gaya hidup akibat perkembangan teknologi informasi, jadi menjamurnya nih makanan maupun minuman tinggi kadar gulanya. Yang kita juga tahu dan sangat diminati. Dan yang manis-manis itu memang enak gitu kan sebetulnya seperti itu. Tapi sebenarnya kita juga perlu mencermati gitu kalorinya berapa gitu. Kemudian dukungan multisektor ternyata juga memang diperlukan. Jadi banyak sektor yang terlibat dengan bagaimana kita mengendalikan obesitas ini. Ya, lanjut. Nah, ini upaya-upayanya. Jadi tadi saya sampaikan di depan ada kita namanya gerakan masyarakat hidup sehat. Di situ merupakan Perpres nomor 1 2017, di mana di situ sudah disebutkan tuh peran masing-masing sektor, peran masyarakat semua sudah disebutkan di sana. Sehingga kita harapkan Germas ini bisa benar-benar berjalan. Kemudian bagaimana untuk anak sekolah, itu kita punya namanya upaya kesehatan sekolah. Jadi di situ ada edukasinya, ada deteksi dininya, pemeriksaan berat badannya, tinggi badannya, kemudian konselingnya. Gitu. Kemudian dengan di UKBM itu upaya kesehatan berbasis masyarakat, gitu kita bisa lakukan untuk di masyarakat. Nah ini UKBM ini tadi yang Posbindi tadi bukan hanya bukan hanya di desa, bukan hanya di kelurahan, tetapi ini bisa juga dibuat di kantor-kantor, di sekolah di kampus-kampus seperti itu. Ini kan pendekatan sebenarnya. Kemudian tentunya dengan keluarga, gitu kan kita juga bagaimana pendekatan keluarga untuk menangani obesitas ini. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah tadi yang saya sampaikan fakta obesitas. Nanti ini bisa di-download, bisa teman-teman lihat di dalam webnya Kemenkes ada, kemudian webnya TTM juga ada. Jadi kita bisa pantau berat badan setiap bulan, nanti bisa dilihat tuh BMI-nya kita berapa, kemudian ini cara ngitung BMI tahu ya. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan, tapi tinggi badannya dijadikan dulu dalam meter gitu. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, tinggi badan kali tinggi badan yang sudah dimasukkan ke dalam meter. Nah, nanti terlihat di situ ada nanti kriterianya yang mana yang dikatakan yang sudah masuk dalam kriteria obes. Gitu. Dan ini 25 ke atas ya yang dimaksud dengan obes. 27 ke atas itu dengan obes ya. Nah, itu jadi sekarang kita dengan itu semua tadi
kita bisa lihat bahwa tidak bisa hanya sektor kesehatan, tidak bisa hanya pemerintah, sehingga pada saat World Obesity Day ini maka diperlukan aksi terpadu respon lintas sektor yang kohesif terhadap krisis obesitas. Makanya temanya adalah everybody needs to act. Jadi semua orang perlu untuk melakukan aksi gitu kan, untuk tadi kita sama-sama menangani obesitas ini. Slide selanjutnya. Nah, ini yang kita harapkan pesannya, take home message-nya, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang akar penyebab obesitas dan tindakan untuk mengatasinya, kemudian mendorong orang untuk melakukan perubahan, menciptakan kebijakan yang mendukung pengendalian obesitas, dan berbagi pengalaman yang menginspirasi untuk tujuan bersama mengendalikan obesitas. Jadi itu dari saya, terima kasih sekali lagi. Everybody needs to act for obesity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Elvida. Selanjutnya kami persilakan narasumber yang kedua yaitu Dr. Windra. Kami persilakan, Dok. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windra. Saya perwakilan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Izin saya share screen ya, Pak. Silakan, Dok. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, terima kasih, Pak. Nah, menyambung tadi perkenalan oleh Dr. Elvida. Nah, sekarang kita membahas bagaimana kita mengenali bagaimana kita mencegah dan mengatasi obesitas pada anak dan remaja. Nah, kalau kita lihat di sini, anak tentu saja suka makan yang manis-manis, ya, makan manis, permen, ya. Nah, berikutnya anak-anak mungkin bingung nih, mau makan donat atau makan buah-buahan. Pasti anak-anak akan milih makan donat. Ini juga pilihannya buah-buahan atau mungkin roti-roti yang mengandung coklat. Nah, ini pasti anak-anak akan memilih yang makanan-makanan manis. Tadi kan memang enak ya makanan manis. Atau mungkin ada makanan yang tinggi kalori, minuman soda sampai 1 gelas besar yang kalorinya sangat tinggi, gulanya sangat tinggi, ditambah dengan kentang goreng dengan porsi yang berlebihan. Atau apalagi di masa pandemi, anak-anak lebih banyak di rumah, ya, sambil nonton TV atau makan main gadget, sambil makan potato chips atau minuman manis, soda ataupun seperti teh kotak. Nah, ini kita lihat dia main gadget sambil penuh dengan minuman soda 1 liter ditambah dengan kentang french fries yang dalam porsi yang jumlah besar. Nah, inilah kira-kira yang terjadi apabila tidak dibatasi, anak akan menjadi overweight ataupun obesitas di kemudian hari. Nah, kita lihat bahwa malnutrisi itu adalah nutrisi yang salah, ya. Jadi dia ada bukan hanya kekurangan zat nutrisi, tapi juga kelebihan merupakan malnutrisi ataupun nutrisi yang salah. Jadi berarti obesitas juga harus diatasi, ya. Banyak orang pengen anaknya cabi dan lucu, tapi ternyata obesitas, karena nanti obesitas komorbiditasnya akan sangat banyak apabila dibiarkan di kemudian hari. Nah, kita lihat sendiri dari Spesdas untuk di Indonesia sendiri, status anak gizinya yang berat badan menurut tinggi badannya di atas 2 standar deviasi itu 11,8%. Namun nanti kita bahas bagaimana kita mendiagnosis obesitas pada anak bukan dengan menggunakan berat badan tinggi badan saja, tetapi dengan menggunakan indeks massa tubuh ataupun body mass index BMI. Nah, kalau kita lihat di sini anaknya sehat, ya, main game, belajar tanpa ada aktivitas fisik, makan makanan yang kalorinya tinggi, akibatnya anaknya bertambah berat badannya. Anak bertambah berat badan, makin malas dia untuk bergerak, ya, akibatnya bertambah lagi berat badannya. Bertambah berat badan, semakin tidak mau anak tersebut lagi untuk melakukan aktivitas fisik, akibatnya akan menjadikan anak menjadi obesitas dan menjadi dewasa yang obesitas. Akibatnya tadi kita lihat banyak penyakit-penyakit yang bisa terjadi, ya, diabetes ataupun ada penyakit jantung koroner. Nah, ini bisa terjadi pada
anak ataupun dewasa yang obesitas. Nah, dari Ikatan Dokter Anak sendiri, UKK Nutrisi, kami juga telah mengeluarkan rekomendasi diagnosis, tata laksana, dan pencegahan obesitas pada anak dan remaja pada tahun 2014. Nah, ini sudah dokter anak di Indonesia sudah menggunakan ini untuk rekomendasi untuk mengatasi obesitas. Nah, dari definisi sendiri, overweight tadi adalah kelebihan berat badan dibanding berat badan ideal. Jadi berat badan dia lebih tinggi dari berat badan ideal yang disebabkan oleh penimbunan jaringan lemak. Sedangkan obesitas sendiri adalah suatu kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh yang berlebihan. Nah, kalau kita lihat patogenesisnya ya, akibat tadi faktor lingkungan, makan dengan porsi yang berlebihan, kalori tinggi, ada sedentary lifestyle ya, asupan makan yang meningkat, namun kita lihat juga pengeluaran energinya kurang, aktivitasnya kurang ya, termogenesisnya menurun, laju metabolisme menurun, akibat tidak terjadi keseimbangan ya, jadi tidak ada keseimbangan antara asupan yang masuk dengan yang keluar, sehingga terjadi kelebihan energi yang selanjutnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Nah, etiologi pada anak sendiri memang 95% akibat ketidakseimbangan energi ya. Jadi asupan energinya tinggi, aktivitasnya fisiknya rendah, metabolisme tubuhnya yang rendah. Namun ada kasus-kasus pada anak hanya di bawah 5% itu penyebabnya adalah genetik ataupun kelainan endokrin. Jadi kalau kita lihat karakteristik penyebab dari obesitas, tadi idiopatik itu lebih dari 90% kasus, biasanya anaknya tinggi, ya, ada riwayat obesitas pada keluarga, ya, terus juga fungsi mentalnya normal, usia tulang normal, dan pemeriksaan fisik dalam batas normal. Namun ada juga kasus yang di bawah 10% anaknya obesitas itu akibat obesitas endogen. Di sini anaknya perawakannya pendek, ya, terdapat fungsi mental yang terganggu, tidak terdapat riwayat obesitas pada keluarga, usia tulang terlambat, dan terdapat tanda-tanda khas pada pemeriksaan fisik, misalnya pada kelainan sindrom tertentu. Kalau kita lihat tadi sudah kita lihat etiologinya. Nah, sekarang gejala klinis pada anak yang obesitas. Jadi pada kita lihat dari kepala, wajahnya bulat, pipi tembem, dagunya rangkap, ya, tenggorokannya kalau kita lihat bisa hipertrofi tonsil. Pada leher tampak pendek, terdapat akantosis nigricans ya. Nanti kita lihat gambarnya. Pada dadanya membusung dengan payudara membesar dan suara pernafasan bisa kita dengarkan suara wheezing. Pada perutnya membuncit disertai dinding perut yang berlipat-lipat, bisa terdapat hepatomegali ataupun tidak. Pada ekstremitas sering juga tungkai berbentuk X ya, akibat kenaikan berat badan yang sangat berlebihan dalam waktu yang singkat. Gerakan panggul terbatas, dan pada sistem reproduksi penis tampak kecil untuk anak laki-laki. Nah, ini kita lihat manifestasi klinisnya ya, tadi ada ginekomasti atau payudaranya besar, dagunya berlipat ya, wajahnya bulat, perutnya juga berlipat-lipat. Nah, ini dia ya, perutnya ya, pedulus abdomen, ataupun tadi terdapat akantosis nigricans. Nah, ini seperti bercak kehitaman di belakang leher. Nah, ini biasanya kita curiga ada resistensi insulin. Nah, untuk menegakkannya lagi, selain dari klinis, kita perlu antropometri. Ya, jadi kita perlu menimbang berat badan anak, mengukur panjang badan untuk anak di bawah 2 tahun, mengukur tinggi badan anak untuk di atas 2 tahun, ya. Lalu kita masukkan, kita hitung indeks massa tubuhnya atau IMT dengan berat badan menurut tinggi badan kuadrat dalam meter. Lalu jangan lupa setelah kita ukur-ukur, kita masukkan ke kurva ya, ke kurva WHO dan CDC. Jadi kurva WHO kita pakai untuk anak di bawah 5 tahun dan CDC untuk anak di atas 5 tahun. Jadi memang untuk menentukan obesitas pada anak berbeda dengan yang dewasa. Nah, untuk menentukan status gizi, pertama kita menentukan dulu berat badan menurut tinggi badan ya. Jadi ini kita melihat proporsi berat badan seseorang ideal dari berat badan berdasarkan tinggi badannya ya. Jadi bukan berdasarkan umurnya untuk status gizi. Kalau obesitas apabila dengan kurva CDC di atas 120% dan dengan kurva WHO di atas positif 3 standar deviasi. Nah, bagaimana alurnya?
Jadi kita pertama menentukan dulu usia pasien. Tadi kan kalau untuk anak 0 sampai 5 tahun kita menggunakan grafik berat badan menurut tinggi badan WHO. Untuk anak di atas 5 tahun kita menggunakan grafik berat badan bertinggi badan CDC 2000. Nah setelah itu apabila kita dapatkan Z-score-nya di atas positif 1 berarti kan beresiko overweight. Atau di atas 110 berarti dia overweight ya. Lalu kita masukkan lagi ke kurva IMT ya, kurva IMT. Apabila anaknya di bawah 2 tahun, kita memakai kurva IMT WHO 2006, dan untuk di atas 2 tahun kita menggunakan grafik IMT CDC 2000. Nah ini dia bagaimana kita menentukan overweight atau obesitas pada anak ya. Untuk anak di bawah 2 tahun pakai WHO, kalau misalnya dia di atas positif 3 standar deviasi berarti dia obesitas. Kalau kita pakai CDC di atas persentil 95. Nah, kita lihat bagaimana bentuk kurvanya. Nah, ini kurva IMT menurut umur ya pada WHO 2006. Jadi kalau misalnya kita plotkan ternyata di atas positif 1 berarti resiko overweight. Kalau di atas antara positif 2 dan positif 3 berarti overweight. Kalau di atas positif 3 berarti anaknya obesitas. Kalau dengan kurva CDC, nah kalau di atas persentil 95 itu kita diagnosis obesitas. Apabila di antara 85 dan 95 berarti kita diagnosis overweight atau gizi lebih. Kalau di bawah 85 berarti normal ya. Inilah untuk menegakkan diagnosis overweight dan obesitas pada anak dan remaja ya di bawah 18 tahun. Nah, yang kita takuti anaknya cabi, lucu, tapi ingat komplikasi dari obesitas pada anak ya. Jadi komplikasinya mulai dari ujung kepala sampai kaki ya. Dari kepala anaknya bisa depresi ya. Terus kita lihat anaknya percaya dirinya rendah. Turun lagi ke paru, anaknya bisa asma ataupun sleep apnea ya. Pada saat tidur dia mengorok. Tadi bisa karena hipertrofi dari tonsil. Nah, ke jantung bisa kelainan jantung atau mungkin kolesterolnya tinggi atau juga peningkatan tekanan darah. Pada hati kita lihat perlemakan pada hati, ya. Pada perut kita bisa lihat anaknya bisa mengalami GERD. Nah, pada pankreas bisa beresiko diabetes tipe 2, ya, DM tipe 2. Pada lutut bisa artritis atau nyeri pada sendi dan bisa juga ini tadi kakinya bengkok akibat tadi peningkatan berat badan yang sangat masif dalam waktu yang sangat singkat. Dan reproduktifnya biasanya kalau anak perempuan bisa jadi menstruasinya tidak teratur atau mungkin lebih cepat daripada kawan-kawannya. Jadi itu yang kita harus hindari. Untuk pemeriksaan penunjang biasanya kita memeriksakan untuk darah lengkap ya. Kita bisa juga profil besinya. Biasanya anak obesitas sering juga mengalami anemia defisiensi zat besi. Fungsi hati untuk menilai tadi apakah kemungkinan ada gangguan fungsi hati, kadar gula darah HbA1c untuk melihat kemungkinan anaknya menderita diabetes, dan profil lipid kita lihat apakah anaknya mengalami hiperkolesterolemia. Nah, pemeriksaan penunjang lain kita bisa melakukan X-ray ya, kaki kita lihat kakinya bengkok. Pada beberapa kasus ada yang perlu dioperasi kakinya karena bengkok tadi. USG kita lihat perlemakan di hati ya. Nah, biopsi hati mungkin bisa menilai juga untuk perlemakan di hatinya. Nah, jadi tadi kita sudah lihat bagaimana kita mendiagnosis, kita cegah obesitas. Jadi dalam pencegahan obesitas ini ada 3. Pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Pada pencegahan primer, kita mempromosikan untuk hidup sehat pada semua anak dan remaja beserta orang tua di rumah ya. Jadi pada anak-anak yang ada resiko mengalami obesitas, contohnya orang tuanya juga obesitas. Nah, ini juga harus kita tekankan, jangan sampai anaknya juga mengalami obesitas. Usaha kita mulai dari mana tadi? Lingkungan keluarga, sekolah, dan juga pusat kesehatan masyarakat. Untuk pencegahan primer, kita bisa anjurkan untuk bayi 0 sampai 12 bulan tetap memberikan ASI eksklusif ya sampai 6 bulan dan memberikan MPASI dengan cara yang benar sejak umur 6 bulan. Lalu kita mendorong orang tua untuk menawarkan makanan baru berulang, menghindari minuman manis dan makanan selingan yang mengandung kalori dan natrium yang tinggi. Lalu juga tidak meletakkan televisi di dalam kamar tidur anak.
Selain itu, pengasuh selain orang tua juga harus menerapkan strategi yang dianjurkan. Untuk anak 12 sampai 24 bulan kita harus menghindari minuman manis, lalu konsumsi jus dan susu yang berlebihan. Kadang ada anak yang obesitas minum susu sampai lebih dari 1 liter per hari, padahal di atas 1 tahun hanya dianjurkan 500 sampai 600 mili susu yang bisa dikonsumsi per hari. Lalu bisa dibiasakan untuk makan bersama di meja, ya, bersama keluarga anggota yang lain, ya. Lalu televisi dimatikan selama proses makan. Keluarga juga tidak membatasi jumlah makan, tapi memastikan bahwa makanan yang tersedia sehat, ya, serta disertai dengan buah dan sayuran. Selingan hanya diberikan sebanyak 2 kali, ya, dan hanya menawarkan air putih bila haus. Jadi tidak memberikan makanan yang kalori yang tinggi sebagai cemilan. Anak juga harus mempunyai kesempatan aktif untuk bermain di luar. Jadi batasi menonton TV, ya, tidak meletakkan TV di tempat tidur, di kamar tidur anak. Lalu orang tua juga harus menjadi model, ya, menselektif makanan yang dikonsumsi. Jangan anaknya dilarang, tapi orang tuanya di depan anaknya juga mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, jadi orang tua juga harus menjadi model. Lalu membuat jadwal penggunaan media, jadi membatasi nonton TV hanya kurang dari 1 atau 2 jam per hari. Untuk pencegahan sekunder, kita mendeteksi early adiposity rebound. Jadi apa itu early adiposity rebound? Jadi anak-anak memang akan mengalami peningkatan indeks massa tubuh itu pada umur 0 sampai 6 bulan. Dia akan menurun setelah terutama di antara 9 sampai 12 bulan dan meningkat lagi di usia 5 sampai 6 tahun. Ya, namun beberapa kasus terjadi peningkatan IMT yang sangat signifikan sebelum umur 5-6 tahun. Nah, inilah yang dikatakan early adiposity rebound yang berhubungan dengan risiko obesitas dan sindrom metabolik di kemudian hari. Kalau kita lihat gambarnya, nah ini BMI anak ya 0 sampai 5 tahun. Nah, paling tinggi itu di usia 6 bulan. Lalu akan melandai, meningkat lagi di usia 5 sampai 6 tahun. Nah, inilah yang normal, indeks massa tubuh anak ya. Biasanya anaknya cabi di umur 6 bulan. Nah, begitu 9 bulan kok nampaknya 1 tahun nggak gitu cabi kayak umur 6 bulan. Ya memang iya, IMT anak memang akan melandai. Namun kita lihat gambar yang sebelah kanan, sebelum umur 5 tahun dia sudah mengalami peningkatan IMT. Nah, inilah yang dikatakan early adiposity rebound yang akan beresiko obesitas. Nah, untuk pencegahan tersier berarti sudah terjadi nih obesitasnya. Bagaimana kita menata laksana obesitas dan mencegah agar tidak terjadi komorbiditas ataupun komplikasi yang kita ceritakan di atas tadi. Namun prinsip tata laksana obesitas pada anak berbeda dengan dewasa. Karena apa? Karena anak masih tumbuh dan berkembang ya. Jadi dia juga masih membutuhkan diet yang adekuat sesuai dengan kebutuhan agar tetap tumbuh dan berkembang. Nah, ini permasalahan. Saya ambil gambar dari salah satu gambar di internet. Nah, ini si anak ini, si Rafsi ini katanya dia bingung nih. Dia mencoba untuk menurunkan berat badan. Tuh dia udah olahraga katanya, tapi nggak gampang. Kenapa? Kawan-kawannya yang lain di sekolah makannya makan makanan yang lebih enak daripada makanan yang sehat. Nah, inilah yang sulit ya. Mungkin terutama untuk anak yang obesitas dengan remaja. Jadi perlu kesadaran juga, terutama untuk anak yang lebih besar. Jadi prinsip tata laksana obesitas sendiri itu kita ada 5, pengaturan diet, pengaturan aktivitas fisik, modifikasi perilaku, peran serta orang tua, keluarga, teman, dan guru, juga terapi intensif. Untuk yang pertama kita pola makan yang benar. Ya, jadi kita ada namanya untuk anak ada food rules atau aturan makan. Ada terjadwal, lingkungan, dan prosedur. Nah, inilah yang harus diterapkan. Walaupun anak tidak obesitas, ini juga harus diterapkan. Apalagi sudah terjadi obesitas. Jadi pola makan hanya 3 kali sehari, cemilan 2 kali, ya, makan hanya 30 menit. Ya, kadang-kadang ada yang sambil nonton TV atau sambil cerita-cerita sampai sama keluarga, makanan-makanan di satu meja habis karena sambil cerita 1-2 jam semua dihabiskan. Nah, ini dia ya, makan terjadwal dan ada waktunya. Lingkungan juga netral, tidak memaksa anak
Ya, prosedur juga harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan kalori si anak. Jadi pada anak biasanya kita hitung dulu berapa sih kalori yang masuk selama ini? Ya, misal 3.000 kilokalori. Kita turunkan dulu 200 sampai 500 kalori per hari. Jadi bertahap. Target kita hanya 0,5 kilo per minggu. Ini terutama untuk anak yang lebih besar. Jangan lupa komposisi diet seimbang, karbohidrat ya 50 sampai 60%, lemak 30 dan protein 15 sampai 20. Nah, jenis makan juga harus yang dapat diterima oleh anak dan jangan dipaksa dengan mengkonsumsi makanan yang tidak disukai. Jangan lupa juga diet tinggi serat karena di sini dia akan membantu mengatur berat badan ya, mengenyangkan sehingga mengurangi rasa lapar. Pada anak di atas 2 tahun dianjurkan pemberian serat itu rumusnya umurnya ditambah 5 gram per hari. Jadi misalnya umurnya 2 tahun ditambah 5, 7 gram per hari. Nah, untuk pengaturan diet ada namanya traffic light diet ya. Ada seperti lampu merah, ada merah, kuning, hijau. Berarti kalau merah itu makanan yang boleh dimakan 1 kali per minggu saja ya, mengandung rendah vitamin, mineral tetapi tinggi energi. Jadi lemak jenuhnya tinggi, gulanya tinggi. Ini contohnya apa? Kue manis, biskuit, coklat, minuman manis ya, nugget ayam, keripik kentang. Nah, kalau yellow food yang kuning ini makanan yang boleh dikonsumsi dalam porsi kecil tetapi tidak dianjurkan setiap hari. Nah, ini dia mengandung vitamin mineral ya, juga gula dan garam yang jumlahnya sedang. Contohnya misalnya kita lihat kue dan biskuit rendah gula ya, susu jus rendah lemak tanpa tambahan gula. Sedangkan yang green, yang hijau ini berarti boleh dimakan setiap hari. Ya, dia tinggi vitamin mineral tetapi rendah energi, lemak jenuh, gula dan garam. Ya, contohnya yogurt, kita lihat daging sapi ya, ikan tuna kalengan. Nah, ini boleh dikonsumsi setiap hari. Untuk aktivitas fisik juga penting. Jadi bukan hanya diet, tapi aktivitas fisik. Jadi untuk anak yang remaja yang obes perlu latihan aktivitas fisik per hari karena akan berpengaruh terhadap penggunaan energi, mengurangi nafsu makan anak dan meningkatkan laju metabolisme. Jadi harus mengurangi nonton TV, bermain komputer seharian, video games, ataupun bermain gadget 1 harian. Jadi latihan aerobik ditambah pengaturan diet, nah ini penurunan berat badan akan lebih besar. Malah CDC sendiri menganjurkan anak dan remaja melakukan aktivitas fisik 60 menit atau lebih sehari ya, dalam setiap hari itu terdiri dari aktivitas aerobik, penguatan otot dan penguatan tulang. Nah, apa saja contoh aktivitas fisik yang bisa dikerjakan ya? Jadi kita lihat ada yang tipenya aerobik dengan intensitas sedang. Nah, ini anaknya seperti bermain bola, sepatu roda kalau anak, pada remaja jalan cepat, bersepeda, mendaki misalnya ya, atau bermain bola basket. Ada yang tipenya aerobik dengan intensitas bugar. Nah, ini pada anak bisa bersepeda, melompat tali, berlari, ya, bela diri seperti karate. Pada anak remaja juga kita lihat bisa olahraga seperti tenis, bermain bola basket ya. Nah, ini rata-rata adalah olahraga yang menggunakan otot besar. Pada penguatan otot untuk anak kita misalnya contohnya bermain tarik tambang ya, memanjat tali, sit up ataupun senam. Pada anak yang lebih besar bisa bermain tarik tambang juga, sit up ataupun olahraga yang menggunakan exercise band atau alat beban pada tangan. Penguatan tulang untuk anak-anak bisa berlari, melompat tali, ya, skipping ya. Untuk anak remaja juga sama, melompat tali, berlari dan juga skipping. Nah, ini yang bisa dilakukan contoh-contoh aktivitas fisik untuk anak yang mengalami obesitas. Modifikasi perilaku juga penting ya. Jadi pengawasan sendiri terhadap berat badan terutama anak yang lebih besar. Jadi harus ada kemauan dari dirinya untuk tata laksana ini harus berhasil ya. Bagaimana targetnya? Lalu kontrol terhadap rangsangan dan stimulus. Nah, di sini contohnya misal menonton TV dibatasi. Kenapa? Sambil nonton TV mungkin makan potato chip ya, kentang. Atau mungkin sambil nonton TV ada iklan makanan-makanan yang junk food gitu. Anaknya jadi tertarik nih terhadap makanan di iklan tadi. Nah, dibeli oleh orang tuanya. Jadi harus dikontrol. Lalu mengubah perilaku makan.
belajar mengontrol porsi dan jenis. Jadi untuk anak misalnya yang biasanya makan 3 centong nasi per hari, kita harus turunkan jadi 1 saja ya. Jenis makannya juga yang sehat. Lalu pada orang tua, berikan penghargaan. Jadi kalau anaknya tata laksananya, perilaku sehatnya berhasil, diberilah dorongan dan pujian ya, biar anaknya lebih semangat lagi. Lalu pengendalian diri, memilih makanan yang kalorinya rendah ya, dan juga kalau misalnya lagi makan agak banyak, lakukanlah latihan tambahan untuk membakar energi. Dukungan keluarga juga penting pada anak ya, jadi peran orang tua sangat efektif ya. Orang tualah yang menyediakan makanan. Jadi kalau bisa jangan disediakan makanan-makanan dengan kalori tinggi, natrium tinggi di dalam rumah ya. Jadi seluruh keluarga harus berpartisipasi. Kadang ada mamanya udah tega, tapi neneknya nggak tega. Nah, dikasih lagi jajanan ya. Jadi guru juga di sekolah memberikan pujian apabila anaknya berhasil nih menurunkan berat badan. Dan untuk teman-teman, janganlah membuli atau mengejek anak-anak yang mengalami gemuk ya atau obesitas. Terapi intensif, nah ini tidak dilakukan, terutama pada anak jarang ya. Memang terdapat 3 kelompok nih obat. Ada penekan nafsu makan, penghambat absorpsi zat gizi, dan kelompok obat untuk mengatasi komorbid metformin, terutama pada yang resisten insulin. Nah ini semua hampir tidak digunakan pada anak ya, terutama dari penelitian seperti sibutramine itu tidak dianjurkan untuk anak di bawah 16 tahun. Penghambat zat seperti orlistat juga tidak dianjurkan pada anak di bawah 12 tahun. Bagaimana dengan metformin? Nah ini juga nggak cukup bukti dia menurunkan berat badan, mungkin berhasil pada kasus-kasus yang anak obesitas dengan resistensi insulin. Bagaimana dengan terapi bedah? Nah jadi prinsipnya adalah mengurangi asupan makan. Ada yang mengurangi absorpsi makanan, jadi di bypass dari lambung langsung ke bagian usus halus ya, bagian akhir, jadi penyerapannya berkurang, tapi komplikasinya sangat besar ya, bisa obstruksi usus, ada kebocoran di tempat jahitan, atau anaknya mengalami defisiensi mikronutrien yang berat. Jadi dapat dipertimbangkan pada kasus yang mana? Ya pada remaja yang gagal menurunkan berat badan setelah direncanakan tata laksana lebih dari 6 bulan, tapi kok nggak berhasil. Atau mungkin yang super obes, yang IMT-nya lebih atau sama dengan 40. Secara umum, biasanya anak yang bisa melakukan terapi bedah ini yang sudah mencapai maturitas tulang. Umumnya anak perempuan di atas 13 tahun dan laki-laki di atas 15 tahun. Dan apabila ada komplikasi yang berat, jadi harus diatasi dengan penurunan berat badan yang cepat. Nah, mungkin ini bisa menjadi pilihan terapi bedah ini. Targetnya sendiri ya nggak muluk-muluk pada anak ya, hanya 0,5 kilo per minggu atau 2 kilo per bulan. Jadi target kita juga sekitar 20% di atas berat badan ideal. Berat badan ideal didapatkan dari mana? Dari tinggi badan anak tadi berapa berat badan idealnya ya, target kita hanyalah 20% lebih berat dari BB ideal. Mungkin agak sulit mencapai berat badan ideal. Jadi tips untuk orang tua dalam mencegah obesitas sendiri, hargai selera makan anak. Nah ini responsive feeding, berarti ada kadang orang tua yang, oh anakku dari kecil harus diajari harus makan 2 mangkok penuh. Nah ini tidak ya, jadi anak itu harus diberi makan sesuai rasa lapar dan kenyang. Ya, jadi tidak memaksakan harus habis 1 porsi. Bila mungkin hindari konsumsi makanan siap saji atau makanan manis. Batasi jumlah makanan yang kalori tinggi yang ada di rumah. Sajikan menu makanan sehat dengan komposisi lemak di bawah 30% dari total kalori. Sajikanlah makanan berserat dalam makanan anak. Jangan menyajikan makanan sebagai hadiah dan memberikan permen sebagai hadiah. Lalu kita batasi menonton TV, bermain video games, ataupun perangkat elektronik lainnya. Dorong anak untuk aktif bermain, ya bisa di dalam ataupun di luar rumah. Lalu mungkin kita bisa jadwalkan kegiatan keluarga yang teratur seperti jalan, ya, bermain bola, atau kegiatan di rumah lainnya yang bersama-sama keluarga. Jadi anak pun akan senang karena berkumpul dengan keluarga. Jadi ringkasannya, obesitas merupakan masalah kesehatan dunia bagi anak dan remaja, terutama juga kita jumpai di Indonesia ya. Nah, gizi lebih obesitas kita tegakkan tadi dari anamnesis, pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan antropometri, berat badan, ya, tinggi badan, IMT, dan kita deteksi dini komplikasi
yang bisa terjadi akibat obesitas dengan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Lalu pencegahannya tadi ada 3 ya, pencegahan primer menerapkan pola makan ya sejak bayi ya. Pencegahan sekunder adalah mendeteksi early adiposity rebound, dan pencegahan tersier adalah mencegah terjadi komplikasi pada anak yang sudah mengalami obesitas. Jadi prinsip tata laksana pada obesitas anak adalah menerapkan perilaku makan yang sehat, melakukan aktivitas fisik, lalu jangan lupa modifikasi perilaku dan dukungan keluarga. Juga terapi intensif merupakan terapi alternatif yang apabila dibutuhkan mungkin bisa dilakukan. Sekian dari saya. Berikan lagi ke Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Windra yang telah memberikan yang sangat informatif ya tadi paparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Umum DPP Persagi, Ibu Rudatin, untuk pemaparannya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Windra, Dr. Elvi, pembicara, dan yang untuk sahabat saya ini Pak Budi, serta seluruh audiens yang hadir baik secara luring maupun daring, karena di sini juga ada yang luring. Baik, pagi ini saya mendapat tugas nih dari Kemenkes dari Pak Budi, yaitu dalam rangka Hari Obesitas Sedunia tahun 2022 dengan tema Everybody Needs to Act. Nah, kami dari Persagi, saya membawakan diet sehat cegah obesitas. Ayo bersatu kita cegah dan obati obesitas. Baik, sebagai gambaran bahwa fakta overweight dan obes di dunia tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Elvi bagaimana sejak tahun 2016 sebenarnya kita dari kesehatan dunia sudah melihat bagaimana obesitas ini sudah merangkak naik dan sudah memberikan cukup besar pada angka kesehatan di dunia, khususnya juga di Indonesia. Lanjut. Jenis dan gambaran klinis obesitas. Kalau jenis dan obesitas ini kami mengkategorikan 2, yaitu pada jenis ada obesitas apel dan bentuk pir. Jadi ada obesitas sentral, obesitas umum itu bentuk pir dan bentuk apel ini. Nah, penumpukan lemak itu kalau pada obesitas sentral itu banyak di bagian dada, pinggang dan perut. Sedangkan pada obesitas yang berbentuk pir atau umum itu di pinggul dan paha. Kemudian banyak pada terdapat laki-laki terutama pada bentuk obesitas sentral, sedangkan perempuan banyak pada obesitas umum atau bentuk pir ini. Penata laksanaannya ini akan lebih sulit pada obesitas sentral dan akan lebih mudah pada obesitas umum. Slide. Nah, tadi masalah gizi lebih di Indonesia sudah dijelaskan juga oleh Dr. Elvi, bagaimana kita dasarnya dari Rikesda ya, bahwasannya kita itu sudah setiap tahun meningkat ini angka obesitas di Indonesia. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari Rikesdas di tahun 2018, ini ada dari 34 provinsi dengan rata-rata kita di 21,8% angka obesitas, maka 18 provinsi alhamdulillah masih di bawah angka nasional 21,8%. Tetapi 16 provinsi itu menunjukkan bahwa di 16 provinsi ini angka obesitas lebih tinggi dari angka nasional. Terutama di Sulawesi Utara itu 30,2%. Lanjut. Nah, beberapa penelitian yang mengatakan bahwa obesitas hubungannya dengan COVID-19 ini sangat riskan. Ya ini misalkan pada penelitian Dietz dan Santos di Burga tahun 2020 kemarin menyatakan bahwa mengidentifikasi bahwa obesitas dan obesitas berat ini sebagai salah satu risiko untuk rawat inap, menggunakan ventilasi, dan angka kematian akibat influenza ini sangat tinggi.
Kemudian juga dari CDC tahun 2020 menyatakan bahwa berdasarkan informasi dan keahlian klinis yang tersedia saat ini mengidentifikasi bahwa obesitas berat yang BMI-nya lebih dari 40 maka sebagai merupakan salah satu faktor risiko klinis umum untuk prognosis lebih buruk dan mortalitas lebih tinggi pada pasien dengan COVID-19. Dan berikutnya disampaikan juga bahwa semua tingkat obesitas pada BMI yang lebih dari 30 itu berasosiasi dengan prognosis buruk pada pasien dengan COVID-19. Ini dikeluarkan oleh Petri dan tahun 2020. Kemudian bukti riset menunjukkan bahwa obesitas dapat merugikan pasien dengan infeksi COVID-19. Ini oleh Kasir di tahun 2020 dengan potensi perkembangan penyakit yang lebih besar. Outcome-nya lebih buruk, kegagalan pernafasan dan multi organ dan mortalitasnya lebih tinggi. Nah, ini juga dilaksanakan penelitiannya di tahun 2020. Kemudian salah satu penelitian yang menyatakan bahwa menarik sih penuaan dengan obesitas yang memiliki banyak mekanisme penyebab yang mayoritas berhubungan dengan disfungsi jaringan adiposa seperti disfungsi metabolik, kemudian kerusakan multi organ dan gangguan endokrin dan disfungsi imun. Nah, ini juga terjadi pada peradangan kronis yang dinyatakan oleh Perez dan teman-temannya di tahun 2016. Nah, penyebab obesitas yang sering dijumpai tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Weda bahwa salah satunya kalau kita lihat dari lingkaran pada saat konsep TUS ini, bahwasannya faktor seorang ibu yang dalam masa kehamilan atau dalam masa persiapan kehamilan juga, maka perlu disiapkan diet yang baik. Jadi salah satu penyebabnya adalah diet yang tidak adekuat, tidak tepat. Kemudian adanya infeksi yang menyerang seorang wanita hamil, baik itu infeksi intrauterinnya, kemudian infeksi sistematik yang ada di dalam tubuhnya, kemudian EED dan lingkungan ini sangat mempengaruhi. Kemudian juga pada saat bayi lahir, tadi kalau bayi lahir ini BBLR beratnya kurang dari 2,5 kilo, kemudian bayinya kecil dan prematur, serta bayi tersebut pendek dan lingkar kepalanya kecil, kemudian ada hiperinsulin dari sang bayi dari ketika lahir dari ibunya. Nah, ketika anak ini berusia 2 tahun dan ini akan terus dipantau dari 0 tahun sampai dengan 2 tahun akan dipantau. Tadi sudah dijelaskan bahwa sampai dengan usia 2 tahun itu ada grafik yang harus diikuti. Nah, jadi sang anak tersebut harus mengikuti grafik. Kalau dia berada di hijau, maka dia bagus perkembangan dan pertumbuhannya. Tetapi kalau sudah di garis merah, itu yang harus menjadi perhatian. Nah, ini BB per TB, BB per berat badan per tinggi badan per umurnya. Nah, ini juga harus dipantau. Kalau balita, kita tahu bahwa di posyandu ini bisa kita pantau lewat KMS-nya. Nah, ini juga kalau kita lihat setelah usia 2 tahun masuk ke usia sekolah. Di usia sekolah ini pun harus selalu dipantau. Baik tinggi badan menurut umur itu harus sebaiknya kalau dia kurang dari 2 poin maka ini kurus anak itu stunting, tetapi kalau lebih maka anak ini gemuk dan sebagainya. Kemudian tahun sekolah ini singkat dia memang, tetapi ini sangat mempengaruhi performa belajar anak. Ketika anak kegemukan itu juga mempengaruhi dia karena apa? Anak yang masa-masa dari usia sekolah sampai dengan pubertas tadi, ini mereka akan banyak berdampak dari lingkungan. Tadi dikasih contoh bahwa di SMA 5 Surabaya, Mas Rifai ya, begitu susahnya dia harus menurunkan berat badan dengan ketersediaan makan yang harus dia jajan atau makan yang harus dia makan berbeda dengan teman-temannya yang bagaimana teman-temannya memakan dengan suka-sukanya gitu, dan dia harus diet dengan diet tertentu. Nah, ini juga menyebabkan seseorang itu untuk males
menurunkan berat badan, males dengan diet yang tepat dengan sehat, sehingga ini tidak terkontrol, dan ini menyebabkan obesitas yang sering kali kita jumpai ketika anak-anak yang harus diet tertentu, makan tertentu, menjadi tergoyahkan ketika lingkungan tidak mendukung. Dan ini sampai dengan usia dewasa, seterusnya sampai dengan lansia. Lanjut. Nah, pola konsumsi yang kita lihat di tahun 2019 BPS itu melaksanakan survei. Kalau kita lihat kebanyakan baik itu di kota maupun di desa maupun daerah perkotaan desa, ini uang yang dibelanjakan untuk membeli makanan dan minuman jadi itu sangat besar. Ini kita lihat di kota orange ya, ini sangat besar, terutama di kota dan di daerah urban. Di desa masih sedikit tapi tetap tinggi dibanding dengan pengeluaran dia sehari-hari digunakan dengan yang lain. Dan kalau kita lihat juga ini membeli ya, tembakau sirih itu ternyata di desa tinggi, cukup tinggi ya. Dan ini kalau kita lihat juga merokok ya, berarti konsumsi rokok di daerah pedesaan, urban, dan kota cukup tinggi dan masih tinggi. Kemudian kalau kita lihat pembelian Izin Ibu Rudatin, terputus. Mohon izin Ibu Rudatin, terputus. ini ada yang ngeheng dikit. Jadi kalau kita itu pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi ini di proses foodnya itu 3 kali lipat daripada kita membeli daging, telur, dan susu. 4 kali lipat daripada membeli ikan, dan 6 kali lipat daripada membeli buah dan Mohon maaf teman-teman, ada gangguan sinyal ini sepertinya. Baik, saya lanjutkan. Sudah bisa didengar ya Pak? Silakan Ibu. Bisa Ibu, bisa. Halo? Bisa Ibu, terdengar. Iya. Sudah bisa didengar Pak Budi? Bisa Bu, bisa, tapi agak butuh coba sekali lagi Bu. Kita ulang. Baik. Atas per hari. Masih terputus-putus Ibu suaranya.
Maaf ya, Dokter Windra, apa-apa, Bu, Dokter Elvi, silakan. Pak Budi, mohon maaf ini Silakan, sinyalnya Ibu. kena. Baik, saya lanjutkan. Sudah bisa didengar Pak Budi? Sangat jelas, Ibu. Sudahkah? Sudah, Ibu, sudah terdengar dan terlihat gambarnya. Baik. Baiklah, kalau kita bahwa pada April 2020 pada April 2020 itu 46% itu kita banyak menggunakan pembelajaran online karena memang masa pandemi. Nah, dari hal ini bisa kita lihat bahwa 51% itu pembelajaran lewat online itu merupakan bahan makanan. Jadi kita bisa belanja dengan melalui online pesen itu 50% bahan makanan, 20% itu kesehatan. Jadi beli masker dan sebagainya 20%, kemudian membeli paket data atau pulsa itu 14%, dan makanan atau minuman jadi 8%, serta listrik 3%. Itu dari hasil penelitian pada April 2020. Nah, dan dari hasil yang Rikesdas 2018 itu dinyatakan bahwa 95,5% itu populasi manusia, masyarakat Indonesia yang berusia lebih dari 5 tahun tidak memenuhi konsumsi buah dan sayur yang dianjurkan. Jadi memang ini dari hasil Rikesda BPS di 2009 dan hasil dari 2020 ini sangat tergambar dengan jelas bahwa kita memang cukup krusial dalam hal-hal pengadaan bahan makanan maupun makanan dan pembelanjaan penggunaan secara ekonomis. Lanjut, model hubungan obesitas tadi sudah dijelaskan bahwa oleh Dr. Windra tentang obesitas ini. Kalau kita lihat, obesitas ini mempengaruhi resistensi insulin, mengakibatkan DM, kemudian bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskuler, tekanan darah tinggi, pernafasan, osteoporosis, ya, osteoartritis, kemudian peningkatan estradiol ini juga menyebabkan penyakit kanker pada payudara, pada endometriosis, ya, endometrium, kemudian juga mengakibatkan adanya batu empedu karena kolesterol dan sebagainya. Nah, hal tersebut merupakan hasil penelitian di tahun 2017 yang masih kita gunakan sampai dengan saat ini. Baik, ini tentang keseimbangan energi untuk mencegah obesitas. Keseimbangan energi ini terjadi apabila makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dikeluarkan itu sama. Jadi keseimbangan energi ini didapat energi dan yang keluar dan masuk sama. Itu kalau seimbang. Tetapi ini kalau kita kegemukan, obes atau over, ini ketika makanan yang masuk lebih daripada energi yang keluar atau makanan yang keluar. Demikian sebaliknya. Nah, kalau dari piramida gizi seimbang, kita bisa melihat bahwa mari ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita harus membatasi intake gula, garam, dan lemak. Maksimal 4 sendok makan per hari, 1 sendok teh gula, kemudian 1 sendok teh, garam, 5 sendok makan minyak per hari bagi yang normal. Kemudian minumlah air putih 18 sehari. 8 air putih mineral. Kemudian mari kita memantau berat badan. Setiap harinya itu kita harus melakukan olahraga atau gerakan fisik. Menyapu, bersepeda, gerakan fisik ya. Semua yang kita lakukan maupun olahraga maupun tidak olahraga. Yang kebanyakan sekarang mager. Kalau sudah di depan TV, di depan laptop, melihat, menonton, malah untuk bergerak. Jadi semuanya ditaruh di atas meja. Nah, padahal
sebaiknya kalau kita sudah nonton di TV atau di laptop, kita ngetik, kita minum, jangan taruh minum di atas meja, tapi kita bergerak. Dan inilah yang membuat kita supaya tidak malas bergerak tadi. Lanjut. Nah, ada isi pedoman tentang piramida gizi seimbang di tiap negara ini sangat bervariasi. Tetapi ada 6 butir pedoman yang sifatnya umum, universal. Yang pertama, konsumsi makanan secara bervariasi. Jangan setiap hari bayam terus. Tapi sayur itu harus dikonsumsi juga berbeda, bervariasi. Bayam, kangkung, macam-macam. Kemudian protein hewani pun demikian. Ikan, daging, dan sebagainya. Jadi cumi, udang, dan sebagainya. Silahkan dimakan. Ikan pun ikan macam-macam. Nah, berat badan harus dikontrol setiap bulan. Bagi yang diet, setiap minggu harus dikontrol juga. Dan kita mengatur porsi makanan kita, menjaga keamanan makanan kita. Khusus untuk kelompok masyarakat dengan masalah gizi tertentu, ini harus sesuai dengan diet tertentu. Pedoman gizi seimbang ini sangat bersifat spesifik dan sangat khusus bagi kebutuhan tiap orang. Kalau kita lihat bahwa angka kecukupan gizi yang dianjurkan masyarakat Indonesia, ini ada kelompok umur, nanti Bapak Ibu bisa melihat pada kelompok umur dan jenis kelamin. Jadi kelompok umur kita mengelompokkan pada 1 sampai 3 tahun dan kelompok umur sampai dengan ketika ibu hamil, ibu menyusui. Bagi laki-laki dan perempuan, sejak usia remaja itu sudah berkategori berbeda. Jadi melihat dari berat badan, tinggi badan, rata-rata secara umum kebutuhan gizinya baik energi ya, karbohidrat, protein, lemak ini sudah terklarifikasi seperti pada tabel tersebut. Nah ini sudah dan ini masih kita gunakan secara umum. Tetapi pada kasuistik berbeda, pada orang yang obesitas ini tidak berlaku secara umum, tetapi harus dengan diet tertentu sangat personal. Nah, lanjut. Untuk proporsi penduduk yang mengkonsumsi gula, natrium, dan lemak. Nah, ini sesuai Permenkes dan ini yang sudah digolkan oleh Direktorat Gizi pada saat itu ya. Jadi kita karakteristiknya per kelompok umur, per jenis kelamin, per tempat tinggal, dan kepemilikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa konsumsi gula ini banyak ditemukan pada kelompok umur remaja sampai dengan dewasa. Jadi mohon maaf, lansia ini cukup tinggi. Padahal ini sangat berbahaya ketika semakin usia semakin lanjut. Jenis kelamin ini sangat mempengaruhi. Ternyata laki-laki itu lebih banyak mengkonsumsi gula daripada wanita. Di kota lebih banyak konsumsi gula daripada di desa. Nah, untuk kepemilikan masyarakat yang tergolong dengan ekonomi menengah ke atas itu banyak menggunakan konsumsi gula, mungkin cake, kue-kue dan sebagainya, termasuk juga minuman. Kalau natrium, kita lihat bahwa konsumsi natrium banyak pada usia remaja sampai dengan dewasa, ya pada kelompok dewasa. Kalau laki-laki dan perempuan banyak laki-laki. Kemudian juga tinggal perkotaan itu lebih tinggi daripada natrium. Kalau misalnya dari sisi ekonomi kita lihat bahwa ekonomi menengah ke atas sama, semua menggunakan natrium yang lebih dari seharusnya karena maksimal 2000 mg itu semua berlebih ini dari kelompok manapun. Kemudian untuk lemak yang lebih dari 67 gram itu kalau kita lihat bahwa pada ekonomi menengah ke atas lebih banyak konsumsi lemak. Laki-laki lebih banyak makanan yang berlemak dan pada daerah perkotaan lebih banyak makanan yang berlemak dan pada usia remaja sampai dengan dewasa muda itu banyak konsumsi lemak. Lanjut. Nah, ini visualisasi gizi seimbang dalam satu kali makan. Kira-kira seperti ini, Bu. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kalau untuk visualisasi isi piringku,
Kita ini menggunakan piring makan ya. Jadi bukan berdasarkan gram, tapi isi piring makan itu untuk yang isi piringku normal. Normal ini kita menjadi 4 bagian ya. Kelompok buah, sayur, lauk, nabati dan hewani, dan nasi. Nah, ini juga ada presentasi atau ukuran yang normal. Nih, kalau untuk makanan pokok itu nasi dan penukarnya dari 150 gram nasi dan sebagainya ada sudah dalam gram. Di sini untuk lauk hewani dan lauk nabati juga ada dalam gram. Kita sudah membuat seperti ini. Untuk sayuran ada dalam 1 mangkok sayur sedang itu 150 gram. Dan ini buah dan sebagainya. Ini adalah isi piringku untuk yang normal, bukan yang obesitas. Nah, bagaimana dengan yang obesitas? Maka yang obesitas ini sesuai dengan tata laksana gizi, sesuai dengan obesitasnya, apakah dengan penyakit tertentu, misalkan obesitas dengan hipertensi, obesitas karena dengan diabetes dan sebagainya, tentu akan berbeda. Nah, ini adalah batasan konsumsi makanan tertentu untuk terhindar dari penyakit tidak menular. Nah, ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro. Zat gizi makro ini karbohidrat, protein, lemak, dan air yang kita bagi secara garis besar. Kalau zat gizi mikro ini vitamin dan mineral. Nah, karbohidrat yang sederhana itu gula harus kurang dari 10% dari jumlah energi total yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini harus kurang dari 50 gram. Ini kalau yang pada gizi yang dengan manusia yang sehat, bukan pada obesitas ataupun pada penyakit tertentu. Demikian juga dengan lemak dan protein serta kolesterol. Kemudian juga garam. Garam itu maksimal 2000 mg per hari per orang untuk dari pagi sampai malam. Jadi ini hal-hal yang harus dilaksanakan untuk orang yang sehat supaya tidak obes. Dan makanan sayur ini 3 sampai dengan 4 porsi, buah 2 sampai dengan 3 porsi per hari. Dan ini diaplikasikan dalam isi piringku tadi. Nah, lanjut. Bagaimana dengan terapi obesitas? Kalau terapi obesitas tadi sudah untuk anak-anak dan remaja, dan dijelaskan tadi oleh Dr. Nidra. Nah, kita kalau mau yang obes terus menjadi normal, tentu harus ada diet yang benar, tata laksana diet yang benar. Dan silahkan berkonsultasi dengan para ahli gizi, dietitian abdi ya, di rumah sakit, di puskesmas, silahkan, ataupun mandiri. Jadi ini berbeda setiap orangnya. Ketika harus menurunkan berat badan, berapa kilo sih yang aku harus turunkan berat badan? Nah, kalau dia dengan penyakit tertentu, tentu harus berobat dulu ke dokter, karena misalkan diabetes, maka kadar gula dalam darahnya harus dalam keadaan terkontrol dengan menggunakan obat dan sebagainya. Nah, ini tata laksana gizinya akan dihitung berdasarkan dari hasil pemeriksaan dokter tadi. Misalkan dia laboratoriumnya ini salah satu penunjang untuk menentukan kebutuhan gizi atau konsultasi atau diet tadi. Kemudian juga dengan exercise, gerakan fisik, olahraga, dan sebagaimana yang harus dilakukan pada setiap orang untuk olahraga. Kemudian modifikasi perilaku. Nah, ini berkaitan dengan gaya hidup. Pendekatan medis ini kaitannya sudah dengan kalau seseorang dengan penyakit tertentu maka harus ke dokter. Jadi, biar aja gemuk itu salah. Ya, lanjut. Nah, ini adalah fase terapi obesitas. Kalau dalam sisi pencegahan, tentu makanan sehat sesuai kebutuhan individu tadi isi piringku untuk yang normal. Bagaimana kalau dia obesitas, maka dia harus terapi. Terapi ini harus pembatasan seperti energi, kalori, karbohidrat ya, itu harus dibatasi dan ini harus berkonsultasi. Jadi jangan membuat diet tersendiri suka-suka tanpa ada pendamping baik dari ahli gizi maupun dokter. Kemudian juga bagaimana pemeliharaan dan pencegahan sekunder tadi secara garis besar sudah dilaksanakan, sudah dijelaskan oleh Dr. Windra. Yang penting adalah makanan sehat sesuai kebutuhan individu, perilaku, kemudian juga dengan gaya hidup.
Baik. Nah, ini adalah untuk yang model piring obesitas. Nah, untuk yang obesitas itu kita ahli gizi selalu menyatakan bahwa modelnya piring T obesitas T. Jadi kalau kita lihat T itu di atas itu 50% ya. Ini sayur dan buah. Sayur buah itu baru yang nanti di bawahnya T itu protein dan karbohidrat. Protein ini lebih banyak hewani daripada nabati. Kemudian karbohidrat ini persatuannya dibuat 50-50 dengan protein dan karbohidrat. Nah, tips pola makannya, biasakan sarapan, penuhi kebutuhan karbohidrat, penuhi kebutuhan protein, konsumsi sayur dan buah, cukup minum air putih, dan baca label pangan. Kenapa? Karena label pangan ini jangan sampai expired, kemudian terbuat dari apa-apa harus tahu. Nah, ada beberapa orang obesitas yang dilarang makanan tertentu terkait dengan makanan jadi atau makanan yang dalam bentuk kalengan. Lanjut. Nah, kalau kita lihat isi piringku, manajemen dari piringku, manajemen dari pengelolaan makanan ini. Kalau kita melihat dari isi piringku untuk manusia atau masyarakat atau orang dengan normal tanpa obes, ini seperti ini. Jadi makanan pokok, lauk pauk, buah dan sayur. Kemudian ditambahin air putih, membatasi gula garam tadi. Nah, kalau untuk obes, maka secara umum T piringku ini digunakan. Tetapi kalau sudah dengan penyakit tertentu, harus berkonsultasi dengan dokter internis dulu. Kalau anak-anak harus dengan ke dokter anak dulu, baru tata laksana gizinya ke ahli gizi. Kemudian bagaimana mengatur pola makan. Nah, inilah pola makan ini harus kita atur benar-benar 3J. Jumlah, jenis, dan jadwal. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Winda bahwa jangan makan itu maksimal setengah jam saja di meja makan. Jangan 2 jam tapi ngobrol nanti ngabisin makanan. Jadi memang jadwal itu harus tepat. 3 kali makan ya pagi, siang, sore. Dengan jadwal-jadwal ini juga berapa sih jumlah yang harus dimakan? Jenis apa yang harus dimakan? Nah, ini masing-masing orang tentu berbeda. Penuhi kebutuhan cairan sesuai dengan kebutuhan air kita, rata-rata 30-40 cc per kilogram berat badan. Nah, ini adalah salah satu konsep penurunan berat badan secara normal tanpa penyakit tertentu. Jadi kategori gizi dan kategori gizi. Kalau untuk gizi ini tentu pengurangan energi, dietnya rendah, lemak, kemudian kalau diberikan protein, rendah gula, ya, dan sebagainya. Nah, kalau untuk latihan fisik, untuk olahraga dan fitness, nah, ini juga menggunakan gerakan fisik tertentu, pelatihan yang tertentu, dan lain-lainnya. Ini kalau untuk di luar negeri tentu ada konsumsi alkohol, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Untuk di Indonesia yang bukan daerah dingin, apalagi muslim, tidak diperkenankan alkohol dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah perbandingan diet penurunan berat badan. Kalau tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Winda pada nah, diet ini ada rendah kalori, rendah lemak, rendah karbohidrat, diet sangat rendah kalori. Nah, ini kalau kandungan dan komposisinya berapa sih kilokalori per hari, maka sudah diukur secara umum. Kemudian penurunan rata-rata berat badan ini misalnya 10% dalam 3-12 bulan dari kebutuhan per orang per hari. Nah, ini akan terus dihitung sampai dengan dia menurunkan berat badannya tertentu. Dan ini juga harus dikontrol dan manfaatnya kalau kita menurunkan beberapa jenis makanan dan lemak dan sebagainya itu juga darahnya menurun kalau kita mengerti gula dan sebagainya. Nah, kekurangan-kekurangan ini juga sangat sulit dipatuhi dalam jangka panjang bagi orang-orang yang menjalankan diet tertentu. Nah, oleh karenanya mari kita disiplin tadi 3D tadi untuk kita lakukan setiap harinya bagi teman-teman yang akan menentukan berat badan dengan tata laksana
Langkah berbasis speedometer ketika dia berjalan, misalnya menggunakan alat. Kemudian ada latihan aerobik ya dan sebagainya. Ini penurunan berat badan, ringnya itu antara 0 sampai 1 kg penurunan berat badan per bulan misalnya. Atau kalau kita mau penurunan berat badan 1 bulan itu ringnya kita bisa per minggu, bisa per bulan, tergantung daripada keadaan atau obesitas seseorang setelah dia melakukan konsultasi. Jadi konsultasi dilakukan orang per orang, bukan per kelompok masyarakat tertentu kalau sudah penanganan tata laksananya. Penurunan berat badan yang signifikan secara klinis ini juga harus dikonsultasikan khusus, harus selalu berobat dulu ke dokter kalau dia sudah menderita seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya. Kalau dia sudah kondisinya obes dan overweight berlebihan, maka dia pun harus ke dokter dan nanti konseling gizi silakan ke ahli gizi atau ke dietitian untuk menurunkan berat badan. Misalkan berat badannya ringnya itu harus menurunkan 9 kilo atau 13 kilo atau 20 kilo. Nah, ini juga harus berada di dalam pengawasan dokter dan ahli gizi. Kenapa? Jangan sampai merusak. Kita pernah dihebohkan dengan penurunan berat badan yang dengan diet-diet yang mohon maaf tidak masuk dalam kategori yang sehat. Mari kita lakukannya dengan yang benar. Kemudian kalau kita melihat obesitas ini sudah tadi lanjut. Nah, ini kalau kita lihat diet itu bersifat sangat personal. Dan kalau waktu dietnya berapa lama? Kalau sudah dicapai dengan berat badannya diinginkan, maka diet ini dirubah menjadi diet yang stagnan. Jadi tidak lagi untuk mengurangi berat badan, tetapi disiplin itu akan berbeda. Nah, ketergantungannya ini pun akan dilihat dari kebiasaan, pola makan dan gaya hidup, serta bagaimana seseorang ini melaksanakan hidup sehat. Jadi pola dan gaya hidup ini sangat-sangat mempengaruhi dari berat badan dan kesehatan seseorang. Hindarilah janji palsu. Kalau misalnya ada iklan-iklan yang menyatakan bahwa dengan menggunakan ini berat badan akan terus ini, saya rasa sebaiknya teman-teman yang obesitas silakan berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi. Aksesnya banyak sekali. Bisa menggunakan, sekarang kan kita sudah ada Android, jadi ini bisa dipublik dari sana. Ke dokter siapa saya harus berangkat, harus ketemu, harus konseling, ke ahli gizi mana. Kalau susah untuk mendapatkan ahli gizi mana, silakan ke DPP Persadi. Kami punya data di mana ahli gizi yang berpraktek mandiri pun bisa. Atau rumah sakit tertentu, hampir semua rumah sakit punya ahli gizi, ahli bisa berkonsultasi. Lanjut. Kalau kita lihat obesitas ini berpengaruh pada obesitas juga. Ini pola antibodi dan resistens kekebalan tubuh. Peningkatan adipositas dan olahraga. Ini kita melihat seperti ini. Pengembangan adipositas ini sangat berpengaruh terhadap gangguan antibodi. Kalau penurunan adipositas ini diikuti dengan pola makan yang benar, dengan gerakan fisik yang benar, ini akan meningkatkan antibodi. Nah, kalau kita berat badannya naik terus, ini mengakibatkan beberapa perubahan menjadi tidak sehat. Sebaiknya kita menggunakan pola yang benar, gizi yang benar, olahraga yang benar, supaya kita menjadi berat badan yang ideal dan sehat. Tantangan menyediakan makanan sehat dan enak itu yang sekarang menjadi harus kita lakukan. Enak itu relatif, tetapi sehat itu mutlak, harus diusahakan. Sehat itu harus dicapai oleh setiap orang. Jadi bukan hanya sekedar enak, tapi juga sehat, seimbang. Inilah yang harus kita ketahui, bagaimana cara mengkreasinya makanan-makanan ini yang membuat kita sehat. Nah, kalau kita lihat
agar dapat melakukan pola konsumsi sehat dengan dari sedang. Maka kita harus tetap mengatasi kebutuhan pengharian. Kemudian kenali dan ketahui nilai kalori, mengatur porsi kita, mengatur waktu makan, kemudian mengkonsumsi air yang cukup dan merencanakan hidup. Untuk pengolahan yang menyumbang nilai double kalori. Hati-hati Bapak Ibu, saya makan ayam 50 gram, betul 50 gram, tapi cara pengolahan itu menjadi sangat berpengaruh. Ketika misalnya ayam digoreng pakai tepung, nah ini juga sangat mempengaruhi nilai gizinya. Ketika menambahkan pada topping dan isian, jadi misalnya kita makan surabi, tapi surabi ini atasnya dikasih susu, dikasih keju, tentu nilai gizinya juga akan berbeda. Demikian juga pada makanan, misalnya bakso isi keju, ya itu juga berbeda dengan bakso biasa. Kemudian mayones dalam salad, kalau kita makan salad, tambahin mayones yang banyak. Nah, mayones itu kan ada gizinya juga. Izin Ibu, suaranya terputus-putus, Bu. Terputus-putus, Pak? Ya, udah jelas. Nah, baik. Nah, bagaimana estimasi kalori melalui pemorsian? Nah, ini adalah makanan pokok, satu porsi nasi itu 100 gram. Mie instan sering itu 100 gram, kentang 200 gram. Ini kita punya disebut dengan bahan makanan terluka. Kalau saudara-saudara ingin mendapatkan bahan makanan terluka, silakan di-googling. Di Persadi ada, di Kementerian Kesehatan juga ada, di Biro Komunikasi nanti silakan Pak Budi untuk disebarkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu berapa sebenarnya porsi makanan untuk makanan pokok, protein, sayur dan buah, termasuk juga lemak yang ada di situ. Jadi rata-rata kita menggunakan porsi ikan itu 50 gram tanpa kepala dan ekor itu menjadi. Demikian juga daging 50 gram, tempe 50 gram, tahu 100 gram. Itu ada sebenarnya ada kesamaannya. Jadi di situ bahan makanan apa itu ada dalam bahan makanan. Coba juga cara mengambil makanan. Nah kita biasakan, nanti kita ambil makanan itu kalau biasanya kan nasi dulu. Tapi kalau tengah piring, mari kita ubah sekarang. Kita ambil sayur dan buah, baru kita ambil protein, baru terakhir nasi. Sehingga piringnya tidak penuh tumpuk ke atas dengan nasi yang bawah, dan itu harus dihabiskan. Kita ubah sekarang supaya makan nasi, supaya kebutuhan kita dan kita mengurangi karbohidrat itu adalah nasi. Kemudian juga kita harus mengatur jadwal makan, dan itu intinya bagaimana. Kalau kita lihat, mari kita ubah pola mindset makan kita. Kita makan ketika kita lapar dan pada jam makan yang tepat. Tadi 3J tadi. Pada jadwal makan yang tepat. Mindfulness ini adalah momen kesadaran saat ketika kita berlatih membawa perhatian penuh apa yang kita lakukan pada saat sekarang. Kalau lagi makan tadi diucapkan bahwa berdasarkan dokter kami makan jangan sambil nonton TV, jangan sambil ngobrol 2 jam nanti habis yang ada di meja makan. Kemudian juga fokus terhadap apa yang sedang dikerjakan. Kalau sudah makan dinikmati makan, proses makan itu dinikmati. Hanya makan loh. Kemudian makan apa yang dimakan. Pilih makanan dan masakan itu sebagai tip. Dan sengaja tanpa menilai atau membedakan ketika itu pada fokus makanan. Nah, inilah yang harus kita atur jadwalnya dan otak kita itu sudah menjadi bersama dan berfokus ke sana. Sehingga ini mengurangi kita makan yang berlebihan. Nah, bagaimana merencanakan ini? Merencanakan menu, kita bisa membuat rencana menu. Buat per hari, per minggu, per 10 hari, per 1 hari, jadi 11 hari. Sehingga siklus menu itu menjadi sesuatu yang kita lakukan di rumah, di keluarga, atau di perorangan. Kalau di perorangan,
oh pagi ini aku makan bubur ayam, siang aku makan nasi sop, malam aku makan apa. Jadi mari kita buat. Jadi jangan melebihi dari keluar rencana menu. Kalaupun itu harus ada penggantian, tarik ulurnya. Kemudian temukan resep dan belanja. Jadi usahakan jangan belanja dulu. Oh minggu ini aku mau buat ini, aku belanja ini. Tapi yang terjadi adalah belanja sebanyak-banyaknya, baru menentukan resep. Mohon maaf, itu sesuatu hal yang tidak benar. Jadi nggak salah sih kalau duitnya banyak, boleh mengumpulkan bahan makanan. Tetapi nanti harus dilihat juga ada expired date-nya loh, bahan makanan itu. Nah, ini ikan disimpan, beli banyak, taruh di kulkas. Mau dimasak kapan? Nggak jelas. Beli daging, simpan di kulkas. Nah, ini juga sesuatu hal yang boros dan tidak benar. Bagaimana food preparation-nya? Menyiapkan bahan pangan yang akan dimasak dan mempercepat proses masak. Kalau kita sudah beli daging misalkan atau ikan, dibersihkan, simpan di freezer. Maka ketika akan kita olah, kita siapkan, keluarkan dari freezer. Berapa jam sebelumnya turunkan ke pendingin biasa. Nanti baru kita keluarkan. Nah, inilah hal-hal yang harus kita gunakan. Harus kita lakukan, harus kita rencanakan. Mute itu, Ibu. Baik. Dan waktunya, Ibu. Ya. Ini makan siang ya, Pak. Makan siang. Makan siang ini kita rubah. Misalnya 1 kali makan siang itu 540 kalori. Ini misal contoh. Maka cukup dengan nasi 1 takaran. Lauk hewaninya ada, lauk nabati, sayur, ada di situ, sambal lalapnya ada. Nah, itu kita ukur seperti itu. Atau kita mengukur 411 kalori, maka ikan salmon kah, ikan tuna kah, kemudian nasinya 100 gram, sayur dan lalap. Nah, ini yang harus kita perhitungkan. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam ini seperti ini. Nah, ini contoh makan siang tadi. Kemudian lanjut untuk sarapan. Coba tadi naik untuk sarapan sebelumnya. Nah, sarapan ini sarapan yang harus dilaksanakan setiap hari oleh kita. Jadi jangan tidak sarapan Bapak Ibu ya. Nah, temuan semua orang gemuk pun, orang obesitas yang sedang diet harus tetap sarapan. Tetapi sarapan ini juga harus dengan nilai kalori, dengan kira-kira berapa kalori yang harus kumakan untuk mengawali hari. Misalnya bubur ayam tuh 331 kalori itu 1 mangkok normal kecil ya Pak ya, Bapak Ibu. Nah, kalau 1 pastry itu sekitar 230 kilokalori. Nah, ini masing-masing punya nilai gizi. Jadi setiap pagi memang harus sarapan. Kemudian makan siang seperti tadi ya. Kemudian kita lanjut ke makan malam. Silakan teman-teman ya. Nah, ini makanan olahan lainnya. Jadi makanan olahan lainnya itu kalau pada sayur 150 gram misalnya itu ada kacang panjang, toge, bayam dengan bumbu kacangnya. Kira-kira 137 kalori itu adalah porsi kecil di mana jumlah sayurnya 150 gram. Ya, kemudian lontong sayur misalkan ada lontong, ada telur, ada sayuran, ada kuah santan, itu nilainya sekitar 323 kilokalori. Sambal itu jangan dianggap tidak mengandung kalori. Sambal, semakin banyak sambal, pakai orang nyambel itu kan pakai cabai, pakai tomat, pakai gula. Itu kalorinya juga cukup tinggi. Mie ayam 1 porsi rata-rata yang dijual di pasaran atau dijual di kaki 5 lah misalnya atau di restoran manapun lebih dari 300 kalori. Kilokalori ya, kalorinya K besar. Kemudian pakai bakso lagi 2. Nah, bakso 2 itu bisa mencapai 40 kilokalori. Kerupuk, jangan dianggap kerupuk itu tidak mengandung gizi.
kalorinya cukup tinggi, ada minyak di situ, ada tepung di situ, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini juga contoh-contoh ya Pak. Kalau martabak, kemudian puding, kemudian sop buah, kemudian gorengan tahu, ya. Kalau tahu isi itu 130 kalori itu per satunya. Kalau 5 ya bisa 500 lebih tergantung dari besarnya dan minyak yang terserap. Demikian martabak, demikian juga es dan sebagainya. Itu benar-benar harus dihitung. Lanjut. Nah, secara garis besar apa saja sih aktivitas fisik yang dilakukan terkait dengan aktivitas untuk penurunan berat badan? Kurangi duduk terlalu lama saat bekerja maupun di rumah. Lakukan olahraga aerobik secara rutin dengan jumlah yang cukup. Lakukan olahraga penguatan otot dan senam peregangan minimal 2 kali seminggu. Dan ini tergantung dari berat badan yang akan diturunkan. Silahkan berkonsultasi dengan dokter spesialis kesehatan olahraga, kemudian terputus Ibu. Apa ini macet-macet? Lanjut yang itu tadi. Bagaimana kita, tolong di share screen-nya yang ya, share screen-nya dulu. Ini terputus-putus terus ini. Aduh, gimana? Saya juga nggak ngerti, ini bingung. Jadi nanti silahkan berkonsultasi untuk khusus olahraga ini. Nah, dalam rangka pandemi ini, kita sesuai dengan pandemi menuju endemi, kami dari Persagi itu ingin share ke teman-teman semua bahwa mari kita melaksanakan prokes yang baik dan benar, vaksin booster yang benar, kemudian makan makanan gizi seimbang sesuai kebutuhan. Jadi ada zat-zat gizi yang berperan penting untuk memperkuat sistem imun tubuh seperti kandungan EPA, kandungan DHA, dan 4 mineral yang terkait dengan imun yaitu zat besi, Fe, zinc, Se, dan tembaga, serta 7 vitamin yang harus kita konsumsi setiap hari, misalnya vitamin C, vitamin E, D, A, asam folat, B12, dan B6. Dan yang paling penting adalah protein. Karena protein ini, sumber protein tinggi itu adalah untuk imun tubuh kita. Sebagai kesimpulan terakhir bahwa mari kita memantau dan mencek berat badan setiap minggu atau setiap bulan minimal, kemudian terapkan isi piringku sesuai kebutuhan. Bagi yang obesitas ini, lanjut. Bagi yang obesitas, pada kesimpulan, sudah pada kesimpulan. Ya, bagi yang obesitas isi piringku, ini kita menggunakan model T tadi. 50% dari piring isinya adalah sayur dan buah, 25% protein, 25% karbohidrat. Kalau memang nanti akan bergeser atau berat badannya yang akan diturunkan cukup tinggi, maka maksimal karbohidrat 20%. Dan harus tetap konsumsi karbohidrat. Jangan sama sekali tidak konsumsi karbohidrat. Kemudian juga mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Latihan fisik atau lakukan fisik secara teratur, perilaku hidup sehat, dan lakukan medical check up setiap 6 bulan untuk bisa mengontrol kesehatan kita semua. Saya rasa itu semua yang dapat kami share ke teman-teman sementara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih kepada Ibu. Terima kasih Datin, Dr. Elvi. ya,
Sekarang bagi teman-teman media kami persilakan kalau untuk mendalami bisa resen atau chat. Nah ini saya bacakan ya, sudah ada ini dari Mbak Elis ini. Elis dari cnnindonesia.com. Izin ingin tanya ke Dr. Elvieda. Pandemi jelas mempengaruhi prevalensi obesitas di dunia juga di Indonesia. Di Indonesia berapa sih Bu kira-kira peningkatan prevalensi obesitas di Indonesia? Kemudian yang kedua, ini kemudian untuk Dr. Windra, apa saja warning sign obesitas pada anak yang perlu diwaspadai orang tua? Terima kasih. Persilakan kepada Dr. Elvi, kemudian nanti kepada Dr. Terima kasih Pak Budi. Ya terima kasih nih Mbak Elis ya tadi kalau nggak salah ya, Mbak Elis dari CNN. Ya, terkait dengan peningkatan prevalensi obesitas pada saat pandemi ini dibandingkan dengan sebelum pandemi, memang di kita saat ini angka persisnya kita belum dapatkan secara nasional. Namun kalau dilihat dari beberapa studi kecil-kecil yang dilakukan di beberapa site atau beberapa lokus lah ya yang dilakukan oleh universitas, oleh organisasi, itu memang terjadi peningkatan, tetapi tidak bisa kita tidak bisa kita general bahwa sekian persen seluruh Indonesia. Namun kalau kita melihat dari data CDC Amerika, itu dari kohort yang dilakukan pada pasien-pasien di rumah sakit, gitu kan, itu terlihat bahwa terjadi peningkatan 2 kali lipat dari sebelum pandemi ke pandemi ini. Jadi pada saat pandemi ini ternyata 2 kali lipat meningkat dibanding sebelum pandemi. Itu yang ada datanya. Tetapi kalau memang data Indonesia secara nasional kita belum punya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang kita bisa mencari data itu juga. Karena memang harus di cohort nih, jadi harus benar-benar diikuti gitu orang itu supaya kita bisa mendapatkan data yang valid. Mungkin itu Pak Budi, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian kepada Dr. Windra, kami persilakan Dok. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu Elis atas pertanyaannya. Jadi apa saja warning sign obesitas pada anak yang perlu diwaspadai? Jadi memang yang perlu kita waspadai adalah sudah terjadinya komorbiditas tadi. Ya, tadi komorbiditas kita lihat banyak ya dari kepala sampai ujung kaki. Contoh misalnya warning sign, oh anaknya kalau tidur ngorok. Nah, jangan-jangan udah terjadi obstruksi sleep apnea syndrome atau OSAS ya. Atau mungkin anaknya mengalami nyeri perut di kuadran kanan atas. Nah, jangan-jangan sudah terjadi hepatomegali atau mungkin ada batu empedu ya, bisa terjadi pada komorbid dari obesitas sendiri. Kita lihat lagi anaknya ini gemuk obesitas tapi di belakang lehernya seperti tadi pada gambar ada akantosis nigricans. Nah, haruslah kita periksa lebih jauh. Jangan-jangan udah terjadi resistensi insulin atau sudah terjadi diabetes mellitus tipe 2 pada anak tersebut. Jadi itulah mungkin warning sign yang tadi pada anak obesitas. Jadi pada anak yang obesitas yang sudah terjadi komorbiditas, nah inilah yang harus segera kita tata laksana. Namun misalnya nih anaknya umur 3 tahun ya obesitas, kita tetap pantau ya, kita tetap memberikan makannya sesuai dengan kebutuhan kalori, sesuai jadwal. Tapi ingat bahwa anak tadi kan masih tumbuh dan berkembang. Jadi diharapkan dengan kenaikan tinggi badan kan pasti akan bertambah. Berat badannya yang misalnya masih tetap, nah diharapkan berat badannya akan semakin ideal karena anaknya semakin tinggi. Jadi itulah yang perlu kita pantau pertumbuhan, dan juga sudah terjadi atau tidak komorbiditas pada pasien-pasien obesitas pada anak dan remaja. Mungkin itu untuk pertanyaan Bu Elis, Pak Budi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Hubungan dengan waktu juga dan juga ini sudah tidak ada teman-teman yang mengajukan pertanyaan atau pendalaman. Untuk itu kami mohon ini sebelum kita akhiri ada pesan-pesan singkat mungkin yang pertama nanti kepada Dr. Elvi, kemudian diikuti Dr. Windra dan kepada Ibu Rudatin. Kami persilahkan Bu Elvi. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Dr. Windra, Kevin dan teman-teman media sekalian. Jadi mungkin beberapa poin yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan
sesuai dengan tema Hari Obesitas sekarang di tahun 2022 bahwa kami harapkan semua kita berperan. Jadi semua harus berperan untuk beraksi itu dalam rangka pengendalian obesitas ini, mulai dari pencegahan sampai dengan pengendalian. Mungkin kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga kita, kemudian teman-teman kita, lingkungan sekitar kita, dan sampai nanti lebih besar lagi. Jadi tentunya dengan peran dari masing-masing kita saja sudah berperan, setidaknya banyak kesimpulannya kepada yang lain juga. Nah, baik itu mulai dari tadi melakukan edukasi maupun dalam pengendalian. Nah, untuk awak media kami harapkan dapat mendukung kita semua untuk mencapai tadi menurunkan angka obesitas di Indonesia itu dengan cara menyampaikan edukasi melalui media, melalui tulisan, melalui apapun lah itu pengendalian, mencegah maupun mengendalikan obesitas ini. Mungkin itu dari saya, Pak Budi. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita semua tetap sehat. Terima kasih Dr. Elvi. Kemudian Dr. Windra. Terima kasih Pak Budi, Dr. Elvida dan Bu Rudatin. Dari saya mungkin tadi yang paling penting adalah pantau terus pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi dari bayi jangan lupa ditimbang, diukur berat badan, diukur panjang badan, dan diplotkan. Nah, untuk misalnya kita mencegah, jadi mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Jadi tadi kita lihat kan pencegahan ada primer, sekunder, tersier yang udah terjadi obesitas. Nah, jadi untuk yang primer jangan lupa mulai dari anak bayi ya, mendapatkan ASI eksklusif, lalu mulai MPASI dengan benar ya, dengan ada 4 strategi pemberian MPASI mulai dari umur 6 bulan ya. Tadi batasi menonton TV, jangan lupa hindari makanan-makanan manis sejak kecil, jadi agar anaknya tidak terbiasa, dan jangan lupa juga aktivitas fisik, mulai diperkenalkan kepada anak-anak, mulai bayi saja kita sudah bisa memperkenalkan aktivitas fisik pada bayi dan anak. Nah, apabila sudah terjadi komorbid, nah ini harus kita tata laksana segera obesitasnya dan juga diobati komorbiditas yang sudah terjadi. Tapi jangan sampai ya sudah terjadi komorbiditas. Mungkin itu Pak Budi, semoga kita semua sehat dan tetap jalankan protokol kesehatan. Terima kasih kepada Dr. Windra, pesan-pesannya tadi ya teman-teman media kita perhatikan. Kemudian sekarang yang ketiga kepada Ibu Rudatin, kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Budi, Dr. Elvi, Dr. Windra. Mari kita dalam rangka Hari Obesitas Sedunia ini kita melakukan pola hidup sehat, menjaga berat badan, makan dengan gizi seimbang sesuai kebutuhan, olahraga dan lakukan aktivitas fisik secara teratur. Kemudian tadi sudah dinyatakan Dr. Windra, bawa anak-anak ke posyandu untuk selalu menjaga kita dalam posisi ada di garis hijau, khusus untuk anak-anak di bawah 6 tahun, karena ini nanti bisa berakses ketika dewasa, ketika dia sudah obes dan akan berlanjut. Mari kita cegah obesitas. Kalau tahun ini cegah stunting, dalam rangka Hari Obesitas, mari kita mencegah obesitas. Kita hidup sehat dan selalu bahagia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rudatin. Demikian rekan-rekan media, kita harapkan tadi informasi-informasi tentang obesitas tadi bisa berguna bagi kita, bagi saudara kita, dan juga tentunya bagi masyarakat kita dalam rangka menyongsong generasi emas Indonesia. Ya. Untuk itu temu media kita akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh rekan media yang hadir, yang dari awal sampai penghujung acara ini kira-kira 2 jam. Itu kita harus tetap jaga kesehatan dan taat prokes. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.